Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan saya berharap segala angan impian para bosku semua segera tercapai ya. Amin bosku. Hari ini saya masih di Malaysia, tepatnya di Pahang. Saya juga masih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Pahang bosku. Sebelum kita lanjut ke pembahasan topik kita hari ini, saya mau mengucapkan selamat datang untuk para bosku semua yang baru bergabung di channel ini. Mari kita sama-sama jalin silaturahmi di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dengan begitu para bosku semua sudah membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya para bosku semua akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video-video yang kita upload setiap harinya bosku. Jadi kita pastikan setiap hari kita pasti upload video, update video. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan dari setiap video-video yang kita update setiap harinya bosku. Tentunya masih seputar pembahasan negara Malaysia dan negara Indonesia bosku. Dan saya sudah sampai di studio terbuka ya. Keadaannya saat ini lagi panas sangat bosku, dan angin itu sangat aktif ya. Saya berharap angin ini nggak mengganggu kualitas video kita hari ini ya bosku. Oke, tanpa berlama-lama kita mau membahas kenapa sih negara Malaysia itu bisa lebih maju dibandingkan dengan negara sesuatu ya. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke segmen betul atau salah ya. Saya akan membahas beberapa poin-poin penting dan para bosku semua bisa menulis di kolom komentar di bawah video ini mengenai pembahasan saya, apakah itu betul atau salah. Maka dari itu untuk para bosku semua saya mau interaksinya, jangan hanya berdiam diri ya. Karena saya khawatir nanti saya takut sebuah informasi yang saya dapat dan yang saya bagikan itu nggak baik bosku, atau itu salah. Maka dari itu kalau betul katakan betul, kalau salah katakan salah, dan tulis alasannya di bawah video ini di kolom komentar di bawah video ini bosku. Jadi salah satu faktor negara Malaysia itu menjadi negara yang sangat maju ya dibandingkan negara-negara yang ada di Asia atau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya ya. Jadi saya nggak mau membanding-bandingkan lagi dengan negara manapun pada pembahasan kali ini bosku. Jadi saya sudah capek dibully dan disalahkan bosku. Pada video kali ini saya nggak akan menyebutkan negara lain lagi untuk dibanding-bandingkan bosku. Jadi salah satu faktor penentu kenapa negara Malaysia itu bisa sangat maju, dan hal itu bisa kita lihat ya. Dan ternyata salah satu alasan kenapa negara Malaysia itu bisa maju adalah salah satu faktornya adalah faktor pendidikan bosku. Jadi pendidikan di negara Malaysia itu kualitasnya sudah sangat baik dan programnya itu sudah sangat luar biasa bosku. Kemajuan atau perkembangan sebuah negara atau bangsa itu bisa ditentukan atau bisa dilihat dari kualitas pendidikan di negara tersebut bosku. Ada sebuah sejarah yang pernah saya dengar ya mengenai kejatuhan Hiroshima dan Nagasaki ketika dijatuhi oleh bom atom ya bosku. Dan pada saat itu salah satu prajuritnya menemui salah satu pemimpin yang berada di Jepang bosku. Dan prajurit tersebut mengatakan kalau mereka sudah kalah ya, dan mereka itu sudah hancur. Tapi pemimpin yang dijumpai oleh prajurit tersebut bertanya, berapa jumlah guru yang tersisa ya? Dia bertanya berapa jumlah guru, berapa jumlah teacher yang tersisa bosku. Jadi begitu pentingnya seorang guru, begitu pentingnya sebuah pendidikan dalam sebuah negara bosku. Maka dari itu mengapa sih negara Malaysia bisa berkembang sangat pesat? Tentunya juga kita bisa lihat dari sektor pendidikannya bosku. Jadi pendidikan di Malaysia itu dalam waktu yang sudah lama itu sudah dibebaskan dari biaya bosku. Dari mulai pendidikan anak usia dini ya, atau sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas bosku.
Pemerintah yang ada di Malaysia itu sudah membebaskan biaya untuk semua siswa yang ada di Malaysia, bosku. Jadi luar biasa programnya ya. Dan lebih hebatnya lagi, setiap anak yang menempuh jenjang pendidikan yang ada di Malaysia itu mendapatkan uang saku, bosku. Jadi dia udah diberikan pendidikan gratis dan dia juga mendapatkan uang saku, bosku. Jadi uang saku itu tentunya bukan untuk ya jajan sembarangan ya. Uang saku itu ditujukan untuk membelikan keperluan seperti buku, alat tulis, dan berbagai penunjang belajar lainnya, bosku. Jadi mengenai jumlah berapa yang didapat oleh para siswa-siswi yang ada di Malaysia itu bervariasi, bosku. Jadi tergantung tingkat kelasnya ya. Dan semakin tinggi tingkat kelasannya itu semakin besar juga pendapatan setiap bulannya ya, yang bisa dia terima dari pemerintah yang ada di Malaysia, bosku. Jadi mengenai pendidikan kita nggak lagi bisa koreksi ya. Menurut saya kalau sudah digratiskan aja itu adalah hal yang menjadi luar biasa ya. Apalagi setiap bulannya itu para siswa-siswinya mendapatkan tunjangan biaya atau dana dari pemerintah untuk tunjangan proses belajar mengajarnya itu nggak terganggu. Para siswa juga mendapatkan per orangnya itu bervariasi. Itu tergantung juga mengenai tingkat pendidikan kelasnya, bosku. Dan untuk pembahasan kita yang pertama ini, bagaimana menurut para bosku? Apakah betul atau salah? Tulis pendapat bosku di bawah video ini, di kolom komentar di bawah video ini ya, bosku. Dan yang lainnya yang membuat negara Malaysia itu menjadi sebuah negara yang berkembang dan negara yang maju melampaui negara-negara yang ada di sekitarnya, bosku. Salah satu hal yang membuat negara Malaysia itu lebih maju melangkah dibandingkan negara yang lainnya itu akibat salah satu faktor, yaitu tindak kriminal korupsi, bosku. Jadi tindak kriminal korupsi yang ada di Malaysia, bosku, itu persentasinya sangat kecil, bosku. Atau mungkin bahkan tidak ada ya, atau minus. Jadi bukan tanpa alasan para orang-orang atau pejabat yang ada di Malaysia itu nggak mau melakukan korupsi ya. Mungkin karena peraturan yang dibuat atau sistem yang dibuat di pemerintahan Malaysia itu begitu kuat, bosku. Dan untuk hal lainnya ya, yang menurut saya itu menjadi pemicu kenapa negara Malaysia itu sangat berkembang pesat melampaui negara-negara yang lainnya. Salah satu faktornya adalah harga sembako, bosku. Harga kebutuhan pokok yang ada di Malaysia itu relatif stabil, bosku. Jadi harga-harga yang ada di pasar itu nggak semena-mena itu bisa dinaikkan begitu saja oleh para tengkulak-tengkulak ya, atau orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari setiap kenaikan harga, bosku. Jadi sistem di negara Malaysia itu mengenai perdagangan yang ada selalu dikontrol, bosku. Mengenai sebuah harga itu nggak serta-merta para pedagang itu bisa menaikkan atau menurunkan semena-mena, bosku. Jadi mungkin dinas terkait yang ada di Malaysia itu senantiasa mengontrol kenaikan dan penurunan harga barang, bosku. Jadi kenapa bisa di negara-negara lain itu harganya bisa lebih tinggi dan kadang-kadang bisa anjlok ya, sehingga para petani itu kadang-kadang mengeluh karena ketika dia mau jual hasil ladangnya, hasil kebunnya, tiba-tiba harganya anjlok. Dan banyak masyarakat juga mengeluh karena tiba-tiba harga beras, telur, daging atau lainnya itu tiba-tiba naik. Itu terjadi di negara lainnya ya, bosku. Saya nggak mau mengucapkan negara-negara mana untuk dibanding-bandingkan saat ini ya, karena saya khawatir takut disalahkan atau dibully lagi, bosku. Jadi faktor lainnya yang menurut saya membuat negara Malaysia itu bisa jauh lebih berkembang adalah faktor barang-barang atau kebutuhan pokok atau harga sembako yang ada itu relatif stabil, bosku. Nggak semena-mena bisa dinaikkan dan diturunkan, bosku. Pemerintah yang ada di Malaysia itu sudah sangat bijaksana mengontrol, menjaga harga barang yang ada agar masyarakat yang ada di Malaysia itu bisa mendapat dampak yang baik dan seluruh masyarakat yang ada di Malaysia itu bisa sejahtera, bosku. Dan untuk para bosku semua, bagaimana menurut para bosku semua mengenai pembahasan kita yang satu ini? Apakah betul atau salah? Silakan gunakan kolom komentar di bawah video ini. Tuliskan pendapat para bosku semua, betul atau salah.
Dan hal lainnya yang menurut saya negara Malaysia itu kenapa berkembang cepat dan menjadi negara yang maju adalah fasilitas bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu, bosku. Jadi setiap masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang mempunyai pendapatan yang di bawah dari ketetapan dari pemerintah, pemerintah yang ada di Malaysia itu berinisiatif untuk memberikan bantuannya. Dan informasi yang saya ketahui, para masyarakat yang didata dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan dari pemerintah yang ada di Malaysia, pemerintah Malaysia langsung memberikan bantuan yang meringankan beban masyarakat yang ada di Malaysia ya. Dan bantuan itu bukan hanya bantuan yang sembarangan, bosku, atau bantuan yang formalitas saja. Jadi setiap warga yang dinyatakan itu layak mendapatkan bantuan dari pemerintah yang ada di Malaysia, itu bantuannya bisa saja berupa rumah, bosku. Luar biasa ya, bantuan rumah dan juga bantuan-bantuan lainnya yang mungkin saja berupa materi, bosku. Jadi untuk masyarakat yang ada di Malaysia, tentunya dengan program yang ada, program-program dari pemerintahan Malaysia yang ada ini, tentunya kesusahan yang mungkin dialami oleh masyarakat yang kurang mampu ya, atau yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu sangat membuat masyarakat itu bahagia, bosku. Karena adanya bantuan-bantuan pemerintah yang mensejahterakan masyarakatnya. Jadi di negara lain bagaimana nih? Apakah masyarakat-masyarakat yang ada di negara lainnya itu juga sudah menerapkan sistem yang sama seperti yang dibuat oleh negara yang ada di Malaysia ini, bosku? Saya rasa jika semua negara melakukan sistem yang sama ya, tentunya masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah tentunya tidak lagi pusing ya, tidak lagi mengeluh akibat tekanan hidup yang sedang dia alami, bosku. Dan untuk pembahasan kita hari ini, bagaimana menurut para bosku? Apakah betul atau salah? Tuliskan jawaban para bosku semua di kolom komentar di bawah video ini. Bagaimana pendapat para bosku semua? Apakah pembahasan saya kali ini betul atau salah? Dan di akhir video ini juga saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau informasi yang kurang tepat ya, bosku. Maka dari itu saya selalu mengatakan untuk para bosku semua, tinggalkan pendapat para bosku semua. Apakah pembahasan yang saya utarakan ini betul atau salah ya? Maka dari itu untuk para bosku semua yang merasa pembahasan saya dari awal sampai akhir ini tadi betul atau salah, jangan sungkan atau ragu, tinggalkan pendapat para bosku semua mengenai setiap pembahasan yang sudah saya bahas dari awal sampai akhir, bosku. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar para bosku semua di kolom komentar di bawah video ini ya. Bantu saya, bosku. Nanti saya khawatir pembahasan saya itu salah, tapi saya tidak tahu hal itu salah ya. Maka dari itu saya mohon bantuan para bosku semua yang lebih tahu, yang lebih paham mengenai pembahasan kita hari ini. Dan sekianlah informasi singkat yang bisa saya bagikan untuk hari ini, bosku. Terima kasih banyak untuk para bosku semua yang selalu setia dan yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya juga tetap mengingatkan untuk para bosku semua untuk tetap dukung channel ini dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini, bosku. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe di channel ini, bosku. Terima kasih untuk para bosku semua. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Raih terus angan dan impian para bosku semua. Jika orang lain bisa, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa kita harus tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa harus kita tidak berjaya, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus, bosku. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang, bosku. Tetap semangat, bosku. Sampai jumpa di video berikutnya, bosku.